Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Azmi Maulidayanti Nur Fadilah dan teman-teman saya Denalda Salsabila dan Fadilah Mutiara Sri Nuraini. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang pencemaran air. Oke teman-teman, dalam video ini terdapat poin-poin bahasan yang akan kami jelaskan. Yang pertama itu ada pengertian dari pencemaran air. Yang kedua itu penyebab pencemaran air. Yang ketiga komponen pencemaran air. Yang keempat bahaya dari pencemaran air. Yang kelima dampak pencemaran air. Yang keenam penanggulangan pencemaran air. Dan yang terakhir itu kami akan membahas tentang kasus pencemaran air itu. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian dari pencemaran air itu. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 Pasal 1 Angka 2, pencemaran air itu adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas dari air tersebut turun hingga batas tertentu yang menyebabkan air tidak berguna lagi sesuai dengan peruntukannya. Atau pencemaran air itu adalah masuknya bahan-bahan pencemar, bahan gas atau bahan-bahan pencemar larutan atau partikulat. Banyak faktor yang menyebabkan pencemaran air, tetapi secara umum pencemaran air itu dikategorikan menjadi dua. Yang pertama bersumber dari kontaminasi langsung seperti influen yang keluar dari industri, TPA sampah, limbah rumah tangga dan sebagainya. Yang kedua yaitu sumber kontaminasi secara tidak langsung yang berasal dari masuknya badan air dari tanah, kemudian air tanah atau atmosfer berupa hujan. Dalam pencemaran air itu terdapat komponen-komponennya. Yang pertama yaitu bahan buangan padat, baik itu halus ataupun kasar, contohnya seperti sampah. Yang kedua yaitu bahan buangan organik dan bahan olahan makanan seperti limbah yang mudah membusuk dan terdegradasi oleh mikroorganisme. Apabila dibuang ke dalam perairan akan meningkatkan populasi mikroorganisme dalam perairan tersebut. Yang ketiga yaitu bahan buangan anorganik yang sukar didegradasi oleh mikroorganisme, umumnya seperti logam. Yang keempat itu bahan buangan cairan berminyak. Apabila dibuang ke dalam perairan maka minyak tersebut akan mengapung dan menutupi permukaan air. Yang kelima yaitu bahan buangan berupa panas. Akibatnya akan terjadi kematian pada ikan atau akan terjadinya kerusakan ekosistem pada air. Yang terakhir yaitu bahan buangan berupa zat kimia, contohnya seperti sabun, baik itu deterjen, sampo, dan pembersih lainnya. Kemudian bahan pemberantas hama atau insektisida. Bahaya dari polusi air. Yang pertama, terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen. Yang kedua, terjadinya pendangkalan dasar pada perairan. Yang ketiga, terjadinya ledakan gangga dan tumbuhan air. Yang keempat, tersumbatnya penyaringan reservoir dan menyebabkan perubahan ekologi. Yang kelima, dalam jangka panjang mengakibatkan kanker dan kelahiran cacat. Yang keenam, kematian biota kuno seperti plankton, ikan, bahkan burung. Yang ketujuh, penggunaan pestisida berlebihan membunuh hama dan penyakit, membunuh serangga dan makhluk yang berguna, terutama predator. Lalu yang terakhir, dapat mengakibatkan mutasi sel kanker dan leukemia. Selanjutnya ada dampak pencemaran air. Yang pertama, dampak terhadap kehidupan biota air. Lalu ada dampak terhadap kualitas air tanah. Yang ketiga ada dampak terhadap kesehatan. Lalu yang terakhir ada dampak terhadap estetika lingkungan. Selanjutnya ada upaya pencegahan pencemaran air. Yang pertama, melakukan pengolahan limbah dengan benar, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air, menanam pohon di setiap lahan yang tersedia, menjauhkan sumber polutan dari sumber air, tidak berdirikan kawasan industri yang dekat dengan sumber air, dan yang terakhir,
tidak menggunakan pupuk kimia berbahaya dan pestisida secara berlebihan. Kami mengambil salah satu kasus yang dilansir dari Detik News, yaitu cemari Sungai Cilamaya, operasional pabrik tapioka di stop sementara. Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzhanul Ulum, menyetop sementara operasional pabrik tepung tapioka dan pemanis skala besar di Desa Tegalwaru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang pada hari Senin, tanggal 4 bulan Oktober 2021. Penghentian sementara dilakukan karena limbah yang dihasilkan pabrik membuat air Sungai Cilamaya menjadi hitam dan berbau. Kondisi itu mengganggu ekosistem dan masyarakat yang berada di aliran sungai tersebut. Penghentian operasional pabrik ini merupakan langkah lanjutan dari beberapa kali teguran tertulis yang dilayangkan oleh pihak berwenang tapi tidak ditanggapi dengan serius, sehingga ini sudah masuk kategori pelanggaran berat.